Patunggilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi sesama umat ciptaannya dimanapun berada, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membangun persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mengawali ibadah saat malam hari ini, mari kita bersama-sama merendahkan hati. Kita mengambil saat hening sejenak, menyadari keberadaan Tuhan di dalam hidup kita. Ibadah keluarga pada saat ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, wafat dan bangkit bagi umat miliknya, serta di dalam Roh Kudus yang selalu menopang dan memberi terang bagi kita. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama berdoa. Saat malam hari ini ya Tuhan, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa hidup di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah dunia ciptaan. Ini merupakan suatu berkat, anugerah dan kasih sayang Tuhan yang boleh kami rasakan dan kami terima hingga saat ini. Ya Bapa, saat ini perkenankan kami umat milik-Mu akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang kami imani, yang kami akui sebagai sumber kekuatan, sebagai sumber inspirasi bagi setiap kami
dan juga sebagai pegangan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyediakan hati, pikiran, dan hidup kami seutuhnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berikanlah hikmat agar kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa melindungi, memberikan hikmat dan kekuatan, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukanlah kehendak manusia, akan tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Sang Firman yang menjadi manusia, doa ini kami naikkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 yang demikian kebenaran sabda Tuhan. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan
bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Amin. Yang menjadi ayat nas dan kita renungkan saat ini, kita fokuskan pada ayat 7 dan 8 yang demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan juga tentunya yang mengasihi sesama umat ciptaannya, buktikan kemurnian imanmu. Ini yang menjadi tema renungan pada malam hari ini. Ada suatu prinsip yang mengatakan lihat dulu baru percaya. Prinsip ini hendak mengajarkan kepada kita semua bahwasanya orang itu harus membuktikan, harus melihat terlebih dahulu, baru dia itu bisa percaya. Misalnya, seorang polisi yang menyelidiki suatu kasus, tentunya ia akan mengumpulkan bukti-bukti terhadap kasus yang dihadapi itu, sehingga setelah buktinya terkumpul, baru polisi ini bisa menentukan dia itu menjadi tersangka atau tidak. Jadi perlu ada bukti. Akan tetapi tidak semua hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini berlaku demikian. Dalam hal-hal tertentu kita mempercayai sesuatu tanpa harus melihat. Misalnya, di dalam tubuh saya dan Bapak Ibu semua ada yang disebut nyawa. Apakah Bapak Ibu semua pernah melihat nyawa? Ya, semua orang tentu tidak akan tahu, tidak akan bisa melihat nyawa itu seperti apa. Tetapi orang bisa percaya, orang bisa yakin, bisa beriman bahwasanya di dalam diri saya itu ada nyawa yang menyebabkan saya ini masih bisa hidup. Jadi tidak semua hal itu harus ada bukti. Ada hal-hal khusus yang menuntut kita untuk percaya, untuk beriman tanpa harus ada bukti. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana dengan iman kita kepada Tuhan?
Apakah kita akan mengatakan, saya mau melihat Tuhan, saya akan melihat perbuatan Tuhan terlebih dahulu, baru saya percaya atau beriman? Tentu tidak demikian. Di dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 29 yang telah kita renungkan minggu lalu, di sana ditulis, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dimanapun berada, nah dari gambaran ini tadi kita bisa melihat setidaknya ada dua hal. Yang pertama, orang itu bisa percaya, orang itu bisa beriman karena orang itu melihat, karena orang itu membuktikan. Yang kedua, orang itu bisa percaya, bisa beriman walaupun ia tidak melihat secara langsung. Nah, di dalam bacaan kita saat ini kita melihat pada ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Jadi tentang keberadaan Tuhan, sebenarnya iman kita itu senantiasa diuji. Seberapa murni iman kita kepada Tuhan, termasuk di saat menghadapi berbagai macam pencobaan. Apapun pencobaan yang kita alami di dalam kehidupan di dunia ini, akhir-akhir ini yang sedang kita hadapi bukan hanya saya dan Bapak Ibu, tetapi dunia sedang menghadapi wabah corona. Tentu sikap iman kita merespon wabah corona antara seorang dengan yang lain juga berbeda. Ada orang yang menganggap itu sebagai hukuman dari Tuhan. Ada orang yang menganggap itu hanya sebagai ujian dari Tuhan. Ada yang menganggap itu sebagai salah satu cara Tuhan, rancangan Tuhan untuk membuktikan kemurnian iman kita kepadanya. Nah, di dalam kitab 1 Petrus ini, khususnya pada ayat yang ke-6, kita juga diingatkan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, melalui firman Tuhan ini, ketika kita diperhadapkan dengan wabah virus corona, mari kita senantiasa membuktikan kemurnian iman kita di hadapan Tuhan. Kita percaya, kita yakin Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa untuk memampukan kita menghadapi setiap cobaan di dalam hidup kita. Selamat berproses untuk senantiasa memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Mari firman Tuhan ini kita respon melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 416. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan pada malam hari ini, sehingga kami mampu untuk merenungkan sebagian dari sabda-Mu. Oleh sebab itu kami juga mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat dan kerendahan hati di tengah pencobaan yang kami alami, di tengah godaan dan tantangan yang dihadapi oleh dunia pada saat ini, mewabahnya virus corona. Mampukan kami ya Bapa untuk memurnikan iman percaya kami akan kuasa kasih-Mu yang senantiasa menaungi kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada, baik suami, istri, anak-anak, dan setiap saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami semua, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan akan kuasa dan pertolongan dari Tuhan. Saat ini kami juga mengaturkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, agar persembahan ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui kegiatan pelayanan yang ada di jemaat-Mu, khususnya yang ada di jemaat Mojo Agung. Sebagai umat milik-Mu, Tuhan mampukan agar kami juga mempersembahkan kehidupan kami, tutur kata, perbuatan, pikiran,
menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan doa permohonan kami. Atas nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akhiri kebaktian keluarga saat ini dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita nyanyikan bait 1 dan 4. Mari kita bersama-sama mohon berkat di hadapan Tuhan. Allah Bapa, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan membimbing kehidupan umat-Nya, kiranya memampukan setiap kami, umat milik-Nya, untuk senantiasa memurnikan iman kami di tengah-tengah pencobaan yang sedang kami alami saat ini. Haleluya. Amin.